Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyarah, NIM 152190016. Saya dari kelas pengantar pariwisata C akan mempresentasikan jurnal dengan judul From Tourist Motivation to Tourist Satisfaction. Di sini saya akan menjelaskan abstrak dengan data kunci motivasi wisatawan dan motivasi wisatawan. Motivasi wisatawan adalah dorongan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata yang dipengaruhi oleh beberapa dorongan dalam melakukan suatu perjalanan, yakni motivasi fisik, motivasi budaya, sosial, dan fantasi. Kemudian kepuasan wisatawan. Kepuasan dari perspektif yang luas, kepuasan dan kepuasan keseluruhan dianggap sebagai dua konstruksi yang berbeda menurut Jones dan Suk 2000. Sementara kepuasan dibangun berdasarkan evaluasi pengalaman tertentu. Kepuasan secara keseluruhan dianggap sebagai ukuran kumulatif yang membebani seluruh pengalaman yang dialami wisatawan saat berlibur di suatu destinasi. Berdasarkan penilaian subjektif pasca konsumtif, badan studi empiris mengevaluasi beberapa atribut yang terdiri dari evaluasi kepuasan Kemudian saya akan menjelaskan metodologi dalam penelitian ini, yaitu menggunakan desain survei memperhitungkan literatur yang relevan, dan sampel kuesioner, yaitu menggunakan sampel acak bertingkat. Desain survei memperhitungkan literatur yang relevan mengenai masalah kepuasan dan motivasi secara umum dalam konteks budaya. Survei ini dilakukan di antara kelompok yang terdiri dari 50 wisatawan untuk memastikan validitas
Data survei ini dilakukan pada bulan Desember 2008 dengan menggunakan sampel acak bertingkat yang memperoleh sesuai dengan jumlah penumpang yang berangkat di Lisbon. Penelitian ini diuji secara empiris di Lisbon, salah satu tujuan wisata budaya paling populer di Eropa, dengan sampel 400 turis asing yang mengunjungi kota untuk tujuan budaya. Lisbon adalah ibu kota Portugal dan salah satu kota yang paling relevan dalam istilah sejarah di Eropa dengan 4 juta wisatawannya. Menurut IME, kota ini memiliki latar belakang budaya yang dibangun di sekitar infrastruktur dan fasilitas bersejarah yang menyediakan lingkungan budaya yang sangat unik, di mana ekspresi musik tradisional fado mengelilingi batas-batas jalan pasir abad pertengahan yang lebih tradisional. Ciri khas yang merupakan bagian dari atribut citra destinasi primordial yang bersedia berkontribusi untuk menjelaskan kepuasan wisatawan secara keseluruhan. Menurut Oliver, menyatakan bahwa wisatawan memiliki ekspektasi sebelumnya yang mereka bandingkan dengan hasil yang dirasakan dari layanan. Sebagaimana pendekatan layanan, teori ekuitas menyatakan bahwa kepuasan adalah trade-off antara apa yang dikorbankan konsumen dan apa yang mereka peroleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang elaborasi konstruksi penelitian. Dalam kaitannya dengan elaborasi konstruksi penelitian, studi kepuasan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu ukuran unidimensial dan atribut multidimensi. Untuk menggambarkan kepuasan secara keseluruhan, penelitian yang menggunakan ukuran unidimensi menilai kepuasan keseluruhan dengan skala item tunggal dari beberapa, misalnya 4-7 poin, yang mencerminkan respon. Contohnya, sangat puas menjadi sangat tidak puas. Terlepas dari kesederhanaan, skala item tunggal tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas kepuasan pelanggan, membuat tidak layak untuk mengukur keandalan konstruksi. Di sisi lain, peneliti juga mempertahankan multidimensi dan menyelidiki struktur faktor kepuasan, menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih dapat diandalkan daripada ukuran item tunggal. Selanjutnya, menyangkut struktur faktor, menyimpulkan bahwa ekspektasi, konfirmasi, dan kesesuaian keinginan sangat penting untuk menjelaskan tingkat kepuasan pelanggan. Namun, hasilnya kurang meyakinkan karena hanya salah satu indikator kesesuaian keinginan yang digunakan dalam penelitian ini. Satu-satunya indikator mewakili konstruksi, sehingga melemahkan efek yang diperkirakan dari konstruksi ini. Menurut John dan Olsen, mengusulkan pendekatan berbeda yang memungkinkan pengukuran harapan responden dan persepsi kinerja dengan atribut fungsional daerah tujuan. Dalam metodologi ini, penelitian menggunakan sampel kuesioner yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, mengacu pada motivasi dorong dan tarik. Dan yang kedua, mengacu pada keinginan dan berpura-pura mengukur sejauh mana tinggal di Lisbon memungkinkan mencapai motivasi bawaan mereka. Yang ketiga, berpura-pura mengevaluasi sejauh mana ekspektasi yang mereka miliki tentang aset fisik dan daya tarik telah dikonfirmasi atau tidak. Kesesuaian keinginan yang lebih konkret dinilai melalui pertanyaan. Misalnya, selama libur ini saya bisa titik-titik, diwakili oleh skala 5 poin dari 1 sangat tidak setuju, 2 menjadi, kemudian sangat setuju. Sebanyak 13 item digunakan untuk menggambarkan faktor kepuasan pendorongan, yaitu 1. Belajar tentang budaya, 2. Belajar desain perkantoran,
3. Belajar tentang seni. Keempat, belajar tentang musik. Lalu, belajar tentang desain perkantoran. Kemudian, bersenang-senang. Yang ketujuh, bersantai. Yang kedelapan, belajar tentang perbedaan budaya. Kemudian, melarikan diri dari tekanan kerja. 10. Mengalami yang tidak terduga. 11. Melakukan apa yang lain belum dilakukan. 12. Berpetualang dan memiliki cerita untuk dibagikan dengan teman-teman. Kemudian lebih lanjut, ekspektasi dinilai dengan menggunakan 10 atribut tarikan yang dipertanyakan dalam istilah bagaimana Anda mengevaluasi setiap atribut berikut sesuai dengan ekspektasi awal dan diukur melalui skala Likert 5 poin. Dari 1 jauh lebih buruk, kemudian ke 5 hingga jauh lebih baik dari yang saya harapkan. Yang mencakup daftar atribut dalam evaluasi yaitu iklim, keramahan, standar hidup, keselamatan dan keamanan, informasi yang tersedia, kebersihan, layanan, hiburan, dan kehidupan malam. Kemudian, aksesibilitas. Kemudian, faktor yang keempat yang mengacu motivasi yaitu berpura-pura untuk menilai kepuasan keseluruhan yang mereka miliki dengan pertanyaan apa yang memperpanjang apakah Anda puas dengan kunjungan ke Lisbon dengan skala 5 poin mulai dari 1 sangat tidak puas hingga 5 sangat puas. Dan akhirnya untuk menjamin validitas dan reliabilitas, desain survei memperhitungkan literatur yang relevan mengenai masalah kepuasan dan motivasi secara umum dan dalam konteks budaya. Dalam survei ini, kita ambil percontohan yang dilakukan menggunakan yang terdiri dari 50 wisatawan untuk memastikan validitas data. Kuesioner diterjemahkan oleh penutur asli ke bahasa Inggris dan disebarkan untuk warga Lisbon. Selanjutnya, analisis data. Sebanyak 323 kuesioner yang dapat digunakan diberi kode analisis data yang mewakili tingkat responden 81,0% dan kesalahan pengambilan sampel sebanyak 5,45% yang merupakan standar yang dapat diterima. Menurut Gilman, menghasilkan rasio item kepuasan dengan jumlah kasus yang lebih besar dari 1:10 seperti yang direkomendasikan oleh Null. Analisis data melibatkan analisis faktor eksplorasi (EFA) diikuti oleh CFA. CFA dilakukan sebagai pelengkap item survei untuk mengevaluasi validitas studi untuk skala motivasi dan kepuasan. Langkah berikutnya bertujuan untuk menentukan apakah faktor kepuasan yang diekstraksi mampu menjelaskan penilaian wisatawan secara keseluruhan tentang destinasi, mengingat bahwa model menyajikan bukit regresi standar mengidentifikasi komponen utama yang berkontribusi dari kepuasan untuk menjelaskan kepuasan secara keseluruhan. Dalam analisis data, tes Kruskal-Walsh dilakukan untuk menguji independensi sampel dalam kelompok usia, kelompok pendapatan, status pekerjaan, dan sipil. Tingkat pendidikan dan bahkan untuk kelompok gender. Statistik Kruskal-Walsh mengukur seberapa besar peringkat kepuasan kelompok berbeda dari peringkat kepuasan rata-rata semua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan sosiodemografis di antara wisatawan yang mengunjungi Lisbon, tingkat kepuasan dalam kelompok sosial tidak berbeda.
yang berarti bahwa analisis harus dilakukan untuk keseluruhan sampel. Dalam penelitian ini, menganggap normalitas dan korelasi antara variabel sebagai dua persyaratan penting untuk melakukan analisis faktor, menegaskan bahwa kumpulan variabel penelitian terdistribusi normal. Dalam penelitian ini menganggap normalitas dan korelasi antara variabel sebagai dua persyarat penting untuk melakukan analisis faktor, menegaskan bahwa kumpulan variabel penelitian terdistribusi normal. Selanjutnya, demografi responden. Tes Kruskal-Walsh dilakukan untuk menguji independensi simbol dalam kelompok usia, kelompok pendapatan, status pekerjaan, dan sipil, tingkat pendidikan, dan kelompok gender. Statistik Kruskal-Walsh mengukur seberapa besar peringkat kepuasan kelompok berbeda dari peringkat kepuasan rata-rata semua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan sosiodemografis di antara wisata yang mengunjungi Lisbon. Tingkat kepuasan dalam kelompok sosial tidak berbeda, yang berarti analisis harus dilakukan untuk keseluruhan sampel. Selanjutnya, analisis faktor eksplorasi, yaitu sebuah EFA dilakukan untuk mendapatkan motivasi dan struktur faktor kepuasan dengan rotasi Parimal. Studi ini menggunakan 10 item tarik dan dorong untuk mengevaluasi motivasi dan kepuasan dengan nilai X dan plot sekre untuk menentukan jumlah faktor yang harus diekstraksi. Dalam kedua kasus, hasilnya adalah solusi 3 faktor yang menjelaskan 76,7% faktor motivasi dan 85,7% dari total varian data terkait kepuasan. Oleh karena itu, struktur faktor yang serupa muncul dari motivasi dan kepuasan. Kumpulan variabel yang terdiri dari setiap faktor memberikan jalur untuk melabelinya. Faktor pertama yaitu mengelompokkan keinginan eksklusif seperti untuk melakukan apa yang dilakukan orang lain. Menurut Kim dan Friedrich, petualang serta mengalami yang tidak terduga. Hal ini sesuai dengan Lew yang mengemukakan bahwa sumber daya tersebut merupakan elemen utama dari suatu destinasi yang menarik wisatawan seperti lingkungan alam yang dapat diamati, fasilitas keselamatan dan keamanan, kebersihan informasi yang tersedia, dan hiburan menjelaskan 16,084% dari total varian data dan menunjukkan keinginan kebaruan dicapai untuk pilihan tujuan seperti yang disajikan oleh Lee dan Camperton. Schofield dan Lee menjelaskan 16,313% dari total varian data. Faktor ini mengelompokkan keinginan belajar dengan pengalaman hidup budaya. Menurut Richard, dalam pengetahuan ini, belajar tentang seni, belajar tentang desain perkantoran adalah pengetahuan yang paling diinginkan oleh wisatawan. Daftar item yang termasuk dalam faktor ini dapat secara langsung berkaitan dengan karakteristik kota tertentu. Faktor pemungutan yang lebih rendah tetapi tidak kalah pentingnya termasuk belajar tentang musik dan belajar tentang budaya. Di tingkat lain, analisis data menunjukkan satu lagi dimensi, fasilitas yang terkait persepsi wisatawan tentang destinasi, dimensi yang menjelaskan 25,248% dari total varian data. Pada kasus ini, atribut kebersihan, tujuan menerima pembebanan tertinggi,
Struktur faktor ini dapat dianggap mirip dengan temuan Brillouin, meskipun dengan nilai pemuatan yang berbeda, yang mungkin disebabkan oleh faktor bahwa citra destinasi terkait dengan konteks geografis tertentu dari destinasi tersebut. Dalam kasus kepuasan, atribut bermaksud untuk menjelaskan sejauh mana wisatawan mampu mencapai keinginan mereka, serta bagaimana destinasi memiliki atribut yang sesuai untuk menegaskan ekspektasi wisatawan, seperti yang diperlihatkan, yaitu solusi 3 faktor menjelaskan 65,5% dari total varian data, di mana konstruksi fasilitas sebanyak 23,420% dan pengetahuan sebanyak 24,227% tetap sebagai variabel terpenting. Mengenai 3 hal yang dimuat dalam konstruk fasilitas, keselamatan dan keamanan merupakan faktor terpenting untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai keinginannya. Wisatawan juga menganggap kebersihan dan informasi yang tersedia sebagai hal yang paling menentukan. Dalam kasus faktor pengetahuan, belajar tentang desain perkantoran, belajar tentang musik, muncul sebagai faktor yang lebih relevan yang berkontribusi untuk memungkinkan konfirmasi wisatawan atas harapan mereka. Dari semua atribut, hiburan dan petualangan adalah item yang kurang penting untuk menegaskan ekspektasi yang menunjukkan bahwa kepuasan secara keseluruhan adalah jumlah rasional dan emosional wisatawan. Selanjutnya, faktor konsistensi internal diukur dengan Cronbach's yang sesuai sebuah koefisien. Dalam kedua kasus cukup baik untuk mengetahui analisis, karena semua faktor yang disajikan dimulai dengan nilai yang lebih tinggi, yaitu 0,6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis faktor konfirmatori. CFA dilakukan dengan item survei yang sebelumnya digunakan untuk melakukan EFA, untuk memastikan dan mengevaluasi validitas penelitian dalam skala kepuasan dan motivasi. Hasil CFA menunjukkan kecocokan yang diterima. Langkah berikutnya yaitu untuk menilai kesesuaian parameter individu dalam model adalah menentukan viabilitas nilai perkiraannya. Juga membebankan indikator sesuai dengan faktor masing-masing. Karena semua item dimulai pada faktor yang ditentukan dan secara substansial dijelaskan oleh faktor laten, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel kepuasan dorong dan tarik serta ketiga faktor laten dapat dikonfirmasi secara empiris. Jumlah varian yang diekstraksi untuk setiap konstruk tunggal lebih tinggi dari minimum 0,50 seperti yang dikemukakan oleh Formel. AFE konstruk yang lebih rendah adalah kebaruan, yang menunjukkan bahwa keandalan semua konstruksi melebihi tingkat minimum yang disarankan. Untuk menegaskan bahwa korelasi antara konstruksi motivasi dan kepuasan adalah signifikasi dan positif. Ini menunjukkan bahwa wisatawan menilai tujuan berdasarkan motivasi wisata. Kemudian, model persamaan struktural. Model persamaan struktural mengeksplorasi kontribusi dari 4 faktor yang didefinisikan untuk menjelaskan parameter kepuasan secara keseluruhan. Langkah ini menunjukkan hasil yang dapat diterima berkenan dengan kesesuaian ukuran. Untuk mengunjungi tujuan budaya, liburan dikhususkan untuk memenuhi minat pribadi dan instrik mereka karena item terpenting yang dimulai dalam dimensi pengetahuan adalah untuk belajar tentang desain perkantoran dan untuk belajar tentang budaya.
Oleh karena itu, pentingnya pengetahuan budaya menunjukkan bahwa wisatawan yang mengunjungi Lisbon tampaknya memandang budaya dan warisan yang ada sebagai sesuatu yang bermakna dan otentik, yang mampu memenuhi keinginan mereka akan pengalaman budaya. Dalam temuan ini, bukti empiris yang cukup untuk menunjukkan bahwa wisatawan budaya khususnya mencari tujuan wisata yang memungkinkan pemenuhan kepentingan pribadi atau intrigue mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Richard, wisatawan budaya sebenarnya sangat selektif dalam konsumsi sumber daya warisan. Dimensi terpenting kedua untuk menjelaskan kepuasan secara keseluruhan adalah fasilitas. Syarat juga dengan 4 item di mana keselamatan dan keamanan, kebersihan adalah nilai yang paling kritis. Di sisi lain, item yang kurang relevan adalah hiburan dan informasi yang tersedia. Menurut Guest dan Code yang menyebutkan kepuasan sebagai evaluasi pelanggan terhadap suatu pengalaman, layanan atau episode tertentu. Faktor terakhir berkontribusi terhadap kepuasan secara keseluruhan adalah kebaruan, yang terdiri dari 3 item, di mana untuk melakukan apa yang belum dilakukan orang lain adalah item yang paling kritis. Diikuti oleh mengalami yang tidak terduga dan berpetualang. Hasil ini sejalan dengan studi Rojek spektakuler. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dalam penelitian ini. Studi ini dirancang untuk memberikan ukuran kepuasan wisatawan secara keseluruhan melalui CFA dan analisis persamaan struktural dengan mempertimbangkan kedua teori, harapan dan kesesuaian keinginan. EFA menunjukkan bahwa hanya 11 motivasi dorong dan tarik yang dikelompokkan untuk menjelaskan konstruksi kompleks dari kepuasan secara keseluruhan. CFA mengungkapkan bahwa model yang didalilkan cocok dengan data. Jadi, ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diwakili adalah penentu paling penting dari kepuasan secara keseluruhan. Melalui pentingnya kepuasan dan kepuasan keseluruhan di atas, kebersihan kritis destinasi temuan dapat dianggap sebagai hal yang relevan. Temuan studi mengungkapkan bahwa baik harapan maupun keinginan adalah penentu yang berarti dari perilaku individu terhadap liburannya. Hasil koefisien regresi standar SEM yang disajikan memberikan beberapa kesimpulan yang menarik, yaitu koefisien regresi yang distandarisasi menunjukkan bahwa indikator yang lebih relevan dalam dimensi pengetahuan yang tidak mengherankan jika kita berpikir tentang kota-kota spesifik Lisbon, sebuah kota tua di mana di kawasan bersejarah fado dinyanyikan sepanjang malam. Lebih lanjut, hasilnya sesuai dengan proposisi Gilder, menunjukkan bahwa wisatawan terutama dimotivasi oleh keinginan untuk belajar dan dididik tentang destinasi melalui penyelenggaraan beberapa festival dan acara. Konstruk kebaruan menguatkan hasil studi yang dilakukan oleh Rojek karena mengasumsikan bahwa dalam pola postmodern, destinasi konsumsi perlu memiliki ciri khas yang melampaui atraksi pariwisata yang belum dibedakan dengan cara yang sama. Konstruksi fasilitas menegaskan bahwa kepuasan secara keseluruhan adalah reaksi dari jumlah pengalaman layanan dan pengetahuan yang dialami wisatawan selama liburan mereka. Dari perspektif teoritis, studi ini berkontribusi pada literatur dalam 2 arah utama. Yang pertama, penelitian ini adalah salah satu dari sedikit karya yang mencoba mengembangkan skala untuk mengukur masalah kepuasan melalui penggunaan adaptasi motivasi
dorong dan tarik. Yang kedua, hasil menunjukkan bahwa semua faktor menyajikan nilai loading tinggi yang bersaing untuk menjelaskan kepuasan secara keseluruhan. Bukti empiris tersebut memiliki nilai untuk mengusulkan bahwa atribut fungsional berkontribusi untuk memenuhi keinginan paling istrik dari belajar tentang budaya, seni, atau bahkan musik tradisional. Pado yang terkenal dalam kebaruan yang seimbang. Dengan demikian, beberapa atribut yang berkontribusi pada faktor-faktor yang berbeda bersedia untuk dikelompokkan di bawah payung teoris yang sama ketika wisatawan menggambarkan evaluasi kepuasan secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.